106 dia Untirta Smart and Energic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Smartizen. Welcome back again on Dialog Senja ya. Dari pukul 3 sampai pukul 5 sore ini tentunya masih sama Yusi. I will accompany all your activities to be more knowledgeable because Smartizen kamu harus smart and energic of course. Oke Smartizen, welcome back again on Dialog Senja sama Yusi ya. Sesuai sama janji aku tadi bahwa hari ini Yusi bakal membahas tentang apa itu statistiska. Bener gak sih statistiska dan juga data ya Smartizen. Well hari ini kalau misalkan tadi pagi Yusi sendirian ya, hari ini Yusi ditemenin sama sahabat diskusi nih. Aduh, jadi ada semangat yang lebih gitu loh kalau ada temennya ya. Jadi kita bakal berdiskusi tentang si statistik itu dan juga data nih Smartizen. Kalau tadi pagi kita membicarakan tentang cara mencari masalah dalam penelitian. Nah sekarang ini statistik juga datanya nih. Jadi lengkap banget ya hari ini. Well kayaknya hari ini tuh dikemas khusus buat men-trigger mahasiswa-mahasiswa akhir deh kayak gitu ya. Oke kalau gitu kita langsung aja undang beliau ke dalam frame kita ya. Dan kita berkenalan kali ya Smartizen. Jadi beliau ini merupakan dosen ya, tentu aja dong Kak Yusi. Beliau ini dosen yang dulu S1-nya itu ngambil di Statistika IPB, lalu juga melanjutkan S2 di Statistika Leiden NL ya. NL tuh di mana nih kira-kira Pak? Lalu juga Belanda ya, oke. Yeah. Lalu juga S3-nya di Statistika Terapan aduh agak susah ini bahasanya ya, Vienna Austria aja ya. Nanti kita langsung aja hubungi bapaknya biar tidak salah sebut akunya ya. Karena Indonesia banget juga nih Usi lidahnya. Langsung kita flip dan say hello buat Bapak Weksi Budiaji ya, Weksi Budiaji. Oke, enaknya aku panggil siapa nih Pak? Bisa panggil Aji, bisa panggil Weksi. Bapak Aji aja kali ya, ya. Biar Indonesian gitu. Agak suka lupa Yusi soalnya Pak. Oke Pak Aji, apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Selamat sore untuk Yusi dan Smartizen semua. Selamat sore juga. Bapak langsung ke sini dari Sindang Sari kah atau dari rumah? Ya dari Sindang Sari. Dari Sindang Sari betul. ya. Kita sudah pindah ke Sindang Sari. Wow, apakah merasakan perbedaan yang sangat signifikan? Ya, sangat signifikan sekali ya dengan sarana dan prasarana tentu saja. Ya. Lebih keren di sana betul. Ya Pak ya. Aduh, jadi iri pengen ikut pindah aku tuh. Kita tunggu dia juga di sana. Aduh, semoga didengar ya. Oke Pak, sesuai sama janji Yusi ke Smartizen di luar sana bahwa hari ini kita akan membicarakan tentang apa sih statistik dan juga data itu nih Pak. Sebelum membahas lebih lanjut mungkin ya tentang statistik dan data, mungkin Bapak bisa jelaskan dulu nih. Jelaskan dulu nih ke Smartizen di luar sana. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan data dan statistik in general itu sendiri Pak? Oke, baik Yosi dan Smartizen semua gitu ya. Jadi yang pertama mungkin kita harus perbaiki dulu pronunciation-nya ya. Okay. Statistik sama statistika itu berbeda. Oh beda ya? Beda, jadi okay. sama itu yang satu objek, yang satu ilmunya. Waduh. Atau sainsnya gitu ya. Okay. Jadi kalau mau belajar apa itu harusnya yang benar kita bilang mau belajar statistika, bukan belajar statistik. Gitu. Betul, karena kita sains ya. Okay. Sama kalau Smartizen bilang fisik dan fisika. Iya benar beda. Mata pelajarannya dulu waktu SMA mungkin atau kuliah fisika, bukan mata pelajaran fisik bukan. Tapi objeknya itu adalah fisik. Okay. Sama dengan statistika. Statistik itu objeknya, itu secara umum ya. Okay. Jadi statistika itu ilmu yang kita mengoleksi, kemudian mengumpulkan data, mengorganize, kemudian menganalisis, dan yang terakhir menginterpretasikan. Wow. Nah, itu yang paling penting. Jadi ketika kita punya data kemudian kita interpretasikan, harapannya itu memecahkan masalah yang kita punya. Oh, itu harapan dari si ilmu statistika. Betul. Ini ya Pak ya. Lalu kalau untuk datanya sendiri nih Pak. Nah, lain lagi dengan data ya. Data itu bukan bahasa dari kita dan juga bukan dari bahasa Inggris. Data itu bahasa Yunani ya? Greek, ya betul. Kalau dulu teman-teman Smartizen belajar biologi kan ada
yang bentuk jamak dan bentuk tunggal ya. Betul. Nah, kalau bentuk tunggal data itu adalah datum. Data Datum. itu pasti plural. Jadi kalau kita punya sebuah informasi itu namanya datum. Tapi kalau informasinya banyak itu namanya data. Jadi kalau kita punya banyak hal itu pasti data bukan datum. Tapi kalau cuma satu single saja itu datum gitu. Karena kita nggak kenal singular sama plural ya di bahasa Indonesia. Jadi Data semua. Data semua. Padahal kalau single harusnya datum. Oh gitu. Begitu. Kira-kira yang mau kita bicarakan hari ini data atau datum ya nih Pak? Data lebih menarik. Datanya ya lebih menarik satu ya. kurang menarik. Kurang menarik ya. Baik. Betul. Lalu tadi kan dari bahasa Yunani berarti ya data Betul. tuh. Kita kalau misalkan apa? Singularnya adalah datum. Betul. Itu sesuatu yang baru sih sebenarnya buat UC Pak. Kayak memang kita orang-orang Indonesia yang awam data ya data aja gitu ya. Iya. Tidak mendengar datumnya itu. Oke, lalu berbicara tentang data dan statistika nih Pak ya. Apa aja sih Pak bentuk dan macam-macam dari data dan statistika ini? Ya, jadi kalau di statistika itu ilmunya itu bisa kita bagi dua secara garis besar ya. Bisa dibagi yang dua ya. satu kita bicara deskripsi statistik, kemudian yang lain adalah inferential statistics gitu. Jadi yang satu deskripsi, yang satu inferensia. Kalau deskripsi itu kita belajar menampilkan, mendescribe, menggambarkan. Jadi smartizen yang suka bikin gambar-gambar gitu ya, yang di dalamnya merupakan ringkasan dari data, itu sudah menerapkan statistika deskripsi. Karena kita mendescribe gitu ya. Tapi kalau nanti smartizen ini yang pada mau lulus ya, nanti kemudian skripsi dengan uji hipotesis, ada tolak H0, terima H0, itu sudah pada inferensia statistik. Atau bahasa yang lebih mudah dipahaminya apa nih kalau inferensial statistik? Inferensia statistik itu, inferensi itu kesimpulan. Jadi kita menyimpulkan nanti apakah terutama di penelitian ya, kita biasanya kalau di penelitian kan kita pengen menyimpulkan sesuatu. Kalau kita sampai menyimpulkan, nah itu kita statistika inferensia. Oh gitu. Betul. Tapi ketika sedang menganalisis sesuatu bisa tidak digunakan kedua jenis ini Pak? Boleh, biasanya secara berurutan. Berurutan ya? Kita deskripsi dulu, kemudian habis itu inferensia. Tapi tidak harus ya. Tidak harus. Jadi kalau smartizen yang gemar di seni gitu, jadi statistika sebenarnya nggak identik dengan rumus-rumus gitu ya. Aku pikirnya juga angka-angka. Jadi kalau suka gambar gitu, itu bisa kita bikin chart yang menarik gitu ya, grafik-grafik yang menarik. Nah itu bisa ada nilainya gitu ya, dan bisa ada nilai jual, kemudian bisa membuat data-data yang banyak itu jadi ringkas sehingga yang melihat juga tertarik dan bisa menangkap apa yang dipresentasikan. Gitu betul. Kan? Contohnya ini enggak sih Pak bisa termasuk tidak kalau mind map itu? Ya betul. Bisa termasuk ke dalam deskriptif. Ya. Selama itu tidak menyimpulkan sesuatu, itu ranahnya statistika deskripsi. Gitu. Jadi mendescribe itu kata kuncinya. Describe ya. Iya, betul. That's it smartizen. Dan kalau misalkan sudah menyimpulkan sesuatu, berarti sudah masuk ke ranah inferential. Iya. Tepat sekali. Tepat banget pokoknya. Ini all clear banget ya. Padahal baru 2 kali pertanyaan loh. Bapaknya nih, masya Allah, bener-bener S3 di mana tadi Pak? Aduh, saya susah banget nih ngomongnya. Universität für Bodenkultur. Oh gitu. Di Vienna, Austria. Austria. Aku tadi bilangnya Australia juga. Beda. lalu di S2-nya tadi di Leiden University. Ya, the Netherlands. Aku udah pernah dengar universitasnya, tapi ketika Bapak tulisnya NL, aku jadi where is Leiden NL? Oke Pak, setelah ini sih mau muterin lagu dulu ya buat smartizen di luar sana supaya tetap semangat nemenin kita juga di frekuensi kita 106 Dia Untirta atau di YouTube kesayangan kamu nih smartizen ya 106 Dia Untirta. Aku nggak capek-capek ngingetin kamu semua buat kalau mau nanya-nanya nih, siapa tahu mahasiswa tingkat akhir kayak kamu gitu kan, kayak mau nanya apa gitu tentang statistik dan juga si data ini, boleh banget langsung type down below di live chat kita atau di question box yang sudah aku sediakan di Instagram kita @diaontirta. So, tunggu ya, nanti aku balik lagi. This is Peter Pan menunggumu. Kau acukan
Smartizen masih sama Yusi ya di Dialog Senja, masih 1 jam ke depan. Jadi jangan khawatir, kamu masih bisa nge-type apapun yang ingin kamu pertanyakan mengenai statistik atau statistika dan juga data nih ya Smartizen. Jadi kalau tadi aku dan juga Pak Aji sudah membicarakan tentang bahwa si statistika ini ternyata punya 2 pembagian lagi gitu loh. Ada yang deskriptif dan juga inferensial. Nah, untuk membahas lebih lanjut lagi nih ya Smartizen, tentu aja dong Yusi harus banget invite lagi beliau ke frame kita supaya aku bisa langsung ngobrol lagi permasalahan statistik dan juga data ini ya. Kita langsung say hello lagi buat Pak Aji. Halo again. Halo Smartizen. Oke, jelas banget nih suaranya ya. Well, tadi udah membahas tentang deskriptif statistik dan juga inferensial ya Pak ya. Iya. Sekarang Yusi ingin membahas lebih lanjut nih Pak tentang kalau misalkan tadi lebih ke statistikanya, sekarang kayak datanya itu sendiri Pak. Sebenarnya data dan statistik itu gimana sih Pak proses muncul di permukaannya gitu loh, proses pengenalan ke kita tuh gimana sih awalnya tuh Pak? Jadi kalau data itu ya, data itu kan informasi. Jadi ya. kalau teman-teman punya informasi, informasi itu bisa kalau kita baca novel gitu ya, itu informasinya ya di dalam satu buku novel itu kan, atau kita informasi itu dalam sebuah paragraf, ya satu paragraf itu informasi. Nah kalau data itu sebuah informasi atau beberapa informasi yang kita kuantifikasi, artinya kita lambangkan jadi sebuah bilangan. Jadi kalau misalkan 1, 2 itu apa, 3 apa gitu. Jadi data di statistika itu biasanya dalam bentuk kuantitatif. Begitu. Jadi sesuatu yang kalau Smartizen lihat ada angka-angka itu ada artinya, itu data. Berarti setiap sesuatu yang berarti tapi berbentuk angka ya Pak ya? Apakah hanya angka atau bisa disimbolkan Pak? Ya betul, simbol juga bisa dianggap sebagai data gitu ya, asal ada kesepakatan. Misalkan kalau Smartizen bagi yang sedang kuliah gitu ya, nanti dapat nilai A, B, C, D, E. Nah itu A paling tinggi tentu saja gitu. Tapi beda dengan pengalaman saya di Austria, satu itu paling tinggi, nilai paling tinggi itu 1 ya. Nilai paling rendah 5. Oh gitu. Beda di sini kebalik kan? Ya? Kebalik gitu. Jadi atas dasar kesepakatan tersebut gitu. Jadi yang namanya data itu kuantitatif ya, dikuantifikasi, kemudian ada kesepakatan. Jadi kalau teman-teman mau kuliah luar negeri misalnya, biasanya nanti pasti ada penyetaraan dulu di tempat tujuan. Kenapa? Karena nilai 1 di sini beda dengan 1 di sana. Gitu. Takutnya nilai 1 di sini disamain gitu. Iya. Kan enak Pak kalau kayak gitu. Jadi begitu pentingnya data gitu. Ketika kita punya data, kita harus paham itu maksudnya apa. Dan harus ada konsensus umum gitu ya, bahwa A itu untuk apa, B untuk apa, dan biasanya itu berlaku bisa global, bisa lokal. Kalau kasus nilai itu berlaku untuk lokal. Berarti untuk kevalidasian data itu sendiri tergantung kesepakatan daerah mana gitu, bisa disebut seperti itu? Iya. Jadi tidak berlaku di seluruh wilayah ya Pak ya? Betul. Untuk lagi data misalkan kalau Yosi Smartizen lihat plat nomor saja, kan ada A, ada B, itu ada maknanya gitu. Oh itu termasuk data Betul, juga? Betul, itu termasuk data, ada maknanya. Oh A itu dari Serang. Jadi kalau Smartizen sekarang mau mudik ke Jakarta, begitu A stop sama polisi, balik. Ya, gitu. Jadi memang ada maknanya gitu ya. Bandingkan kalau Smartizen baca novel, baca kalimat gitu yang panjang, kemudian jadi sebuah simbol saja, jadi alangkah informatifnya sebuah data itu gitu ya. Iya, jadi lebih menyingkatkan juga ya Pak ya. Iya. Dan dapat juga poinnya dari sekian banyak paragraf kalau misalkan di novel ya Pak ya. Iya. Gitu. Oke, lalu untuk fungsinya sendiri nih Pak dari data dan statistik itu, kira-kira apa sih yang bisa kita pakai dari data dan statistik di kehidupan sehari-hari kita? Ya, sebenarnya saat kita
berada di daily life kita ya, di kehidupan sehari-hari itu selalu memanfaatkan statistika gitu. Contohnya kalau Yusi mau nanti buka puasa, kita bikin teh manis misalkan. Terus 1 teko teh saja gitu ya untuk teman-teman 5 orang. Kita cicip dulu biar itu manis. Nyicipnya kan nanti. Iya kan? Kita cicip cukup 1 sendok saja, bukan 1 teko kita cicip. Ya kita nyicip 1 sendok, nah itulah namanya sampel. Nah, dari 1 sampel itu kita simpulkan bahwa teko yang isinya teh itu adalah manis. Sehingga saya kasih ke teman-teman, oke, sudah layak dikasih teman-teman di situ. Jadi yang namanya statistika itu akan bicara sampel dan populasi. Sampel dan populasinya. Betul. Kalau terutama smartisan yang sedang kuliah, nanti kebanyakan akan sampel. Kenapa sampel? Karena kita terbatas sumber daya, terbatas waktu. Misalkan smartisan yang pengen lulus S1 4 tahun saja atau bahkan kurang, ya ambil sampel, nggak mungkin kita ngambil populasi. Terlalu lama nanti kita kuliah. Oke. Iya. Kalau untuk populasi sendiri, contoh dari penggunaannya seperti apa, Pak? Kalau populasi, kita misalkan punya memang benar-benar sumber daya yang besar gitu ya, misalkan kita kaya gitu ya, smartisan, ya kita bisa ambil populasi. Atau itu untuk menjustifikasi, itu biasanya kita gunakan populasi. Misalnya waktu pemilihan presiden. Nah, data yang dipakai itu adalah data KPU, bukan data quick count. Nah, quick count itu adalah sampel, data KPU itu adalah populasi. Jadi tentu saja masyarakat Indonesia itu akan percaya sama hasil KPU, apalagi kalau sudah ditandatangan sama komisinya, daripada hasil dari quick count, karena quick count adalah sampel. Tapi kalau dari KPU adalah populasi. Gitu. Berarti kalau quick count ini maksudnya sampel ini lebih ke first stepnya ya Pak, dari penggunaan dari populasi itu sendiri. Ya, kalau dalam kasus quick count memang dipakai untuk melihat duluan ya. Kita kan sering melihat quick count waktu pilkada gitu ya, itu digunakan untuk melihat duluan. Tapi pada kasus-kasus tertentu sampel, karena memang kita hanya bisa mengambil sampel bukan populasi. Contohnya tadi kalau smartisan yang pengen cepat lulus, ya bisa saja ngambil populasi, tapi kapan lulusnya gitu. Iya. Jadi kita harus realistis gitu ya. Kalau kalau kita bisa ngambil sampel, kenapa harus populasi? Dan kalau sampelnya itu sampel yang representatif, saya kira tidak perlu mengambil populasi pun sudah reliable gitu. Oke, yang penting sampel dan evidence-nya menunjukkan kefaktaan ya Pak ya. Betul. Sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan nantinya seperti itu. That's it ya Smartisan. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak untuk the second talk dari aku dan juga Pak Aji hari ini ya Smartisan. Setelah ini Yusi mau puterin lagi lagu buat kamu semua, dan tidak lupa dong buat ngingetin kamu yang mau request lagu, boleh banget nih buat komen di live streaming kita ataupun di Instagram kita @diauntirta ya Smartisan, atau kamu mau nelpon ke admin kece kita juga boleh di 081808106106. This is Look What You Made Me Do nih Smartisan. I get stuck with you-nya ini Smartisan ya. Aduh, kalau misalkan dengar suara Ariana Grande tuh mengingat suara aku zaman SMP sih. Lebih ke kayak aku banget gitu loh. Apalagi kamu tahu gak sih film seriesnya Ariana tuh yang di Netflix itu aku suka banget dulu zaman dulu, dan ketika dia berbicara itu aku mengikuti gitu loh. Jadi pronunciation-nya Ariana banget istilahnya gitu ya. Well, sudah pukul 16.21 nih Smartisan, which means you see kayaknya it's probably gonna be our last talk dengan Pak Aji ya. Tapi nggak apa-apa, jangan khawatir karena Yusi masih punya pertanyaan-pertanyaan nih buat Pak Aji. Kita langsung aja flip lagi kameranya dan say hello again buat Pak Aji. Halo. Halo Smartisan. Oke, seperti yang udah Yusi bilang nih Pak, karena sudah pukul 16.22 ya. Udah waktunya nanti kita persiapan buka. Betul. Masih lama sih sebenarnya. Jadi mungkin dia sih mau nanya ini aja sih Pak, ada pertanyaan titipan deh. Waduh, titipan nggak tuh? Jadi lebih ke berbicara tentang fungsinya nih Pak. Sebenarnya apa sih fungsi dari fungsi dan tujuan dari data juga statistik itu sendiri Pak? Ya, oke. Jadi
statistika ini kan ilmu gitu ya, Statistik, artinya ilmu. ini digunakan untuk mempermudah kita gitu. Jadi jangan sampai dengan adanya statistika, Smartisan belajar statistika ini malah jadi rumit, bukan gitu ya. Tapi ini membantu kita gitu. Ini tools ya, ini alat salah satu alat analisis. Artinya ada banyak analisis lain yang bisa dipakai gitu ya. Tapi statistika ini alat analisis yang kalau kita bicara kesimpulan itu akan berdasarkan peluang-peluang. Jadi ilmu peluang itu dasar dari statistika. Maka mungkin Smartisan kadang menganggap itu susah karena ada ilmu peluangnya gitu ya. Jadi ada pecahan-pecahan gitu, jadi agak bingung. Tapi inti dari statistika ini membantu kita gitu ya. Membantu kita kemudian memecahkan masalah, terutama di penelitian gitu ya. Kalau di kehidupan sehari-hari biasanya kita bisa memecahkan masalah itu secara intuitif. Intuitif itu ya kayak tadi misalkan kita mencicip jeruk, misalkan kita mau beli jeruk 1 kilo, kita cicip 1 sisir saja, oh ini manis saya beli, itu intuitif. Kita tidak perlu mengambil sampel jeruk sebanyak 1 N kilo misalkan. gitu ya, atau 1 kilo, pedagangnya pasti nggak mau Smartisan ya, pasti rugi gitu. Atau kalau kita masukkan rumus misalkan, itu pasti ada nilai N minimal, sehingga saya putuskan jeruk itu manis. Tapi tidak perlu seperti itu kan, kita cukup ngambil 1 biasanya, 1 atau 2 yang disediakan oleh pedagang, terus saya simpulkan, oh ini jeruknya manis, mudah kita beli. Nah itu kita secara intuitif sudah bisa menerapkan statistika gitu. Jadi Smartisan nanti yang menggunakan statistika yang harus paham bahwa itu untuk membantu kita gitu. Jangan sampai berpikir itu kok malah jadi sulit gitu. Kalau itu menjadi sulit artinya ada yang salah nih gitu. Gitu ya. Yang salah apanya nih Pak? Iya betul. Oke, jadi gitu ya, statistika itu membantu mempermudah kamu, bukan mempersulit dan memusingin kamu ya Smartisan. Kalau data itu sendiri fungsi dan tujuannya untuk apa itu Pak? Nah, data tentu saja digunakan untuk mendukung nanti kesimpulan yang akan kita buat. Karena tanpa data ya kita jadi mungkin bohong-bohong aja gitu. Jadi mungkin ya kalau teman-teman lihat di TV mungkin banyak orang yang ngomongnya A padahal nggak A gitu ya, bisa jadi karena nggak punya data gitu. Jadi data itu sebagai dasar kita untuk memperkuat gitu betul, ya? untuk membuat kebijakan, untuk memutuskan gitu. Bayangkan kalau saya membeli 1 kilogram jeruk tadi nggak punya data, kita nggak mencicip gitu ya, ya nanti kesimpulannya bisa salah, bisa benar bisa salah gitu. Kalau benar berarti kebetulan, kalau salah pun juga ya sudah gitu. Gitu. Jadi data itu sangat penting ketika kita mau memutuskan. Jadi gitu ya Smartisan, kalau data itu sendiri untuk mendukung kesimpulan yang akan dibuat nantinya ya. Atau juga memperkuat ya Pak ya, bisa dibilang seperti itu ya, memperkuat review kamu at the first sight. Kayak gitu. Oke, kalau gitu ya, the last question dari Yusi nih, lebih ke personal opinion aja sih, dan juga mungkin closing statement dari Pak Aji. Untuk Smartisan di luar sana nih, ada tidak mungkin kayak saran dari Bapak, harapan Bapak, atau buat mahasiswa semester akhir nih, kayak gitu-gitu deh. Iya, untuk Smartisan terutama yang sedang berjuang untuk lulus ya, itu tadi pertama jangan menganggap statistika itu susah gitu, karena statistika itu membantu nanti dalam penelitian gitu ya. Kemudian untuk Smartisan yang masih sekolah itu karena belum pernah ketemu statistika gitu ya, itu jangan termakan rumor bahwa statistika rumit atau susah. Bukan, statistika itu mudah. Tipsnya yang pertama itu harus suka sama dosennya. Waduh. Nah, betul. Kalau begitu dosen masuk sudah deg-degan. Ya, di pintu itu sudah nggak suka, udah 3 SKS sudah blank semua gitu ya. Jadi yang pertama harus suka dulu sama yang memberikan gitu ya. Karena dengan suka itu nanti yang diberikan jadi mudah dipahami gitu ya. Dan yang namanya belajar kan kita continue gitu ya. Ada yang sekali dapat paham, ada yang baru 2 kali dapat paham gitu. Tapi ada bahkan yang berkali-kali. Betul, nggak paham. Ya, itulah unik gitu ya. Kita manusia kan unik gitu. Jadi ya nggak ada masalah gitu. Jadi tetap kita berusaha untuk memahami. Itu saja Yosi dan Smartisan.
Saya kira dari saya itu, dan selamat berbuka puasa nanti Smartisan Iya semua. nanti ya, tapi takutnya udah dibilang kayak gitu beneran buka nih. Iya, Oke, itu aja ya Pak betul. tipsnya. Yang pertama adalah menyukai dan yang kedua belajar memahami gitu ya Pak. Iya. Aduh, ini udah beda jalur aja nih pikiran saya nih. Oke, kalau gitu makasih ya Pak Aju udah nemenin Yusi selama 1,5 jam berarti nih di sini ya. Jangan kapok kalau misalkan diundang lagi, ketemu sama Yusi lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti. Sukses terus buat Bapak. Dan juga semoga puasanya diberi kelancaran ya nanti sampai Amin. akhir. Salam juga buat keluarga di rumah ya Ya, Pak. terima kasih Kalau gitu, Smartisan, Yosi semua. oke, kalau gitu sekian dari aku dan Pak Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Smartizen, Pak Haji sudah pamit undur diri nih dari frame kita, tapi masih ada sekitar 30 menit lagi kali ya. Jadi kita dengerin aja musik-musik yang bakal lewat yang satu ini. Kira-kira aku mau ingetin kamu lagi kalau misalkan mau request lagu boleh banget ke Instagram kita @diauntirta atau di live streaming kita nih, langsung aja kamu komen, Kak Yusi mau puterin lagu ini dong, nanti aku puterin kalau ada. Dan juga kalau misalkan kamu yang mau ke WhatsApp number kita di 081808106106. Ditunggu ya Smartizen. Oke, lagu dari Ungu nih Smartizen ya, katanya janganlah ragu lagu untuk memilikimu. Aduh, gimana sih nih lagu-lagunya, bener-bener yang harus banget kayaknya didengar sama Mas Zain Malik ya. Teruntuk Mas Zain Malik di luar sana, semoga kamu dengerin 106 Dia Untirta supaya kamu tahu lagu apa aja yang sedang aku putar saat ini. Aduh, by the way sudah pukul 16.58 ya. Waktunya Yusi untuk pamit undur diri lagi nih. Karena apa? Karena ya siap-siap buka puasa dong. Well, tadi sudah 2 jam bersama aku dan Pak Haji membahas tentang statistika juga data ya. Kalau misalkan kamu mengikuti kita dari awal banget nih, kamu pasti tahu bahwa beliau tuh expert banget lah di bidang statistika ini. Karena S1, S2, S3-nya semua statistika. Wow. Lalu tadi juga Pak Haji sempat mention sedikit bahwa Mbak Yusi, sebenarnya statistik dan statistika itu beda loh, katanya kayak gitu. Terus aku langsung kayak shock gitu kan. Really? Kayak, serius nih beda? Bedanya apa? Aku pikir kayak cuman ya penambahan A aja gitu. Ternyata tidak, Smartizen. Jadi kalau misalkan statistik itu artinya adalah objek. Sedangkan kalau statistika itu adalah ilmunya, kayak gitu ya. Jadi it's same energy with physics and fisika kayak gitu ya. Terus juga data. Nah, data ini menurut kita manusia-manusia yang taunya ya udah data adalah data gitu, ternyata data itu bentuk plural ya. Karena apa? Data ini diambil dari bahasa Yunani. Data itu bukan bahasa Indonesia nor English juga, jadi itu dari bahasa Yunani nih Smartizen. Kalau data plural, kalau misalkan datum itu singular kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada sebuah informasi itu disebutnya datum, dan kalau misalkan informasinya banyak itu bisa disebut dengan data baru ya. Lalu statistika ini dia memiliki dua bidang lagi nih ya, dua pembagian I mean. Yang pertama adalah deskripsi statistika, dan yang kedua itu inferential statistika. Itu bedanya apa sih Kak Yusi gitu loh. As what I told you before, kalau misalkan deskripsi itu lebih ke menampilkan, menjelaskan kayak gitu ya. Jadi ya deskripsi itu kayak penggambarannya kayak gitu-gitu loh. Nah, kalau misalkan inferential itu lebih ke as menyimpulkan. Inference itu kan kesimpulan ya. Jadi kayak ketika kamu mengumpulkan suatu data dan sudah sampai ke tahap simpulan, that's mean kamu sudah ada di bagian inferential statistika kayak gitu. Sedangkan ketika kamu masih mendeskripsikan atau menggambarkan suatu data gitu, itu berarti kamu ada di tahap deskripsi statistika kayak gitu ya Smartizen. Lalu juga dari data ini merupakan
informasi ya yang dilambangkan dengan bentuk bilangan ataupun simbol kayak gitu. Jadi data juga mempermudah kita buat istilahnya apa ya, menyimpulkan sesuatu gitu loh, dan menggather sesuatu informasi juga gitu ya. Lalu juga ada statistika, ini kita pasti nggak jauh dari kata sampel dan juga populasi kayak gitu. Tapi perbedaannya apa nih Kak Yusi? Oke, kita langsung aja put this to the case. Yang pertama sampel ketika pemilihan umum kali ya, yang tadi sudah kita bahas. Kayak misalkan di quick count itu biasanya itu adalah masuk ke dalam sampel. Jadi quick count itu lebih kayak mengambil sampelnya gitu ya. Lalu kalau misalkan data KPU, data resmi dari KPU itu berarti sudah masuk ke populasinya kayak gitu. Jadi kalau quick count itu first stepnya, maksudnya sampel itu first step dari populasi kalau misalkan di case ini ya. Lalu juga statistika itu kenapa sih Kak Yusi identik dengan perhitungan dan lain-lain, bikin pusing deh. Enggak gitu ya netizen, karena tadi sudah jelas banget dikatakan oleh Pak Aji bahwa statistika ini sebenarnya digunakan untuk mempermudah kita justru dalam pemecahan suatu masalah nih. Jadi kalau kamu punya masalah, coba deh apply si statistika ini ya. Meanwhile, jangan sampai masalah yang masalah beban hidup ya, cukup aja deh, cukup tahu aja deh. Dan juga kalau misalkan untuk data itu sendiri, itu mendukung kesimpulan yang telah dibuat dan juga memperkuat kesimpulannya ya. Jadi jangan sampai kamu menganggap statistika itu sesuatu yang membuat hidup kamu semakin sulit, membuat hidup kamu semakin rumit ya. Tapi statistika ini justru mempermudah dan juga membantu kamu untuk memecahkan suatu masalah. Dan tipsnya dari Pak Aji, the last statementnya adalah sukai dulu sama yang memberikan katanya. Setelah itu baru pahami. Aduh, bisa banget ya Pak Aji ya kasih last statementnya, bikin terngiang-ngiang gitu loh di kepala. That's it dari aku dan juga dia Lok Senja. Thank you banget yang udah nemenin selama 2 jam ke belakang tadi ya. Berarti selamat hari Ramadan. By the way, selamat hari Rabu. Well, aku pamit undur diri, Dialog Senja juga pamit undur diri, and bye bye.